Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali di acara persekutuan kita untuk minggu ketiga bulan Mei 2020 ini bisa kembali kita laksanakan secara live streaming. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan diri kita, hati kita, hidup kita seluruhnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka disitulah kita rasakan kebaikan, kemurahan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau di malam hari ini, di minggu ketiga bulan Mei 2020, di tengah-tengah situasi yang saat ini belum menentu Tuhan dan belum pasti, tetapi kami mau datang kepadamu, Allah kami yang kami sembah, dan firman Tuhan yang pasti dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati urapi kami, tuntun kami Tuhan, agar kami hidup melangkah berjalan di dalam rancangan Tuhan di tengah-tengah situasi, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ketiga malam ini yaitu mesbah keluarga, yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan, kalau kita sudah pegang Alkitab kita, mari kita bersama-sama kita lihat, dan saya akan bacakan firman Tuhan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan hari ini yaitu tentang mesbah Abraham. Kalau minggu lalu kita diingatkan tentang mesbah Kain dan Habel, bagaimana Kain tidak diterima oleh Tuhan dan Habel diterima oleh Tuhan. Tapi sekarang kita mau merenungkan mesbah Abram atau Abraham. Kenapa saudaraku kita diingatkan untuk membuat mesbah seperti apa yang dilakukan Abraham? Atau sebelum kita masuk kepada Abraham, apa arti mesbah? Mesbah bagi kita adalah, kalau dalam perjanjian lama, tempat yang dibuat oleh orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi tempat dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika Abraham tadi kita baca, dia bertemu dengan Tuhan, maka di tempat itu dia buat mesbah sebagai ungkapan syukur Abraham kepada Allah. Dan setelah itu lagi ketika dia ke Betel, maka di situ juga dia berbicara dengan Allah dan dia memanggil nama Allah, dan di situ dia buat mesbah. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan? Bahwa kita ini adalah orang yang beriman, bahwa dalam situasi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita renungkan sebenarnya
Tidak ada kata dalam hidup kita bahwa kita ini sengsara, menderita. Karena di dalam kesengsaraan dan penderitaan yang dialami dalam kehidupan di dunia ini pun ada sebenarnya kebaikan, bahkan rancangan Tuhan yang indah luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi kenapa banyak orang yang mengeluh, kenapa banyak orang yang sampai meninggalkan dan menanggalkan iman mereka? Karena mereka belum merasakan betapa baiknya Tuhan memelihara kehidupan orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi tadi dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Tuhan katakan, Abraham pergilah, tinggalkan kampung halamanmu. Jadi ketika Abraham disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tanah Kanaan, Abraham belum tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Abraham belum tahu bahwa apakah tanah Kanaan itu akan lebih baik daripada kampung halamannya. Abraham belum tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar firman Allah sampai kepada Abraham, maka Abraham beriman. Apa iman yang ditunjukkan oleh Abraham? Iman yang ditunjukkan Abraham inilah yang menjadi dasar daripada mezbahnya Abraham. Iman yang ditunjukkan Abraham inilah yang perlu kita ikutkan karena dia adalah bapa orang beriman. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman, bagaimana kita menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang mendapatkan berkat. Karena kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3, maka di sana dikatakan bahwa janji Allah kepada Abraham ada berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan katakan, pergilah, tinggalkan kampung halamanmu. Dan ketika Abraham pergi, maka Tuhan katakan apa di sana? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan Tuhan juga katakan bahwa aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kemana Abraham pergi, maka dia akan menjadi sumber berkat. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan Abraham. Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa ada sumber berkat dalam hidup kita. Allah berfirman kepada Abraham, Allah berfirman juga bagi saya dan bagi saudara. Jadi apa yang mau Allah nyatakan bagi kita melalui mezbah Abraham ini? Jadilah kita orang yang beriman. Sehingga kita membangun mezbah dalam kehidupan kita setiap hari. Pagi kita datang kepada Tuhan, malam kita datang kepada Tuhan, dan di sela-sela itu kita datang kepada Tuhan. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita bahwa Allah menyertai dan Allah memberkati kita, bahwa ada janji berkat Allah yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Dikatakan tadi bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ketika Allah memberkati saudara dan saya, atau ketika Allah memberkati Abraham, maka Allah katakan bahwa dia akan menjadikan Abraham menjadi berkat. Nah di sini saudaraku yang seringkali kesalahan kita sebagai manusia, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Allah memanggil kita dan ketika Allah memberkati kita, maka kita ingin berkat itu menjadi milik kita. Padahal Allah katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan Tuhan katakan di ayat yang kedua bagian terakhir, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ditetapkan Allah, dipanggil oleh Allah itu untuk menjadi berkat, karena Allah akan memberkati kita. Jadi Allah lebih dahulu memberkati kita, dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Maka kita harus bangun mezbah hidup kita. Kita belajar kepada Abraham. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Bagaimana supaya kita terus mengalami bahwa hidup kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita mau belajar dari Abraham.
Bagaimana caranya? Maka ada 3 poin yang saya lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, atau di bahan kita tadi. Dikatakan di sana bagaimana kita bisa membangun mesbah seperti Abraham menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka yang pertama kalau saya lihat dari nats yang kita baca tadi, maka di sini kita bisa melihat adalah ketundukan Abraham kepada firman Allah. Jadi ketika Allah berfirman kepada Abraham, maka Abraham menjadi orang yang taat dan tunduk terhadap firman Allah. Ini saudaraku yang kurang dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita seringkali bimbang dan ragu atas firman Allah. Allah berkata kepada Abraham, tinggalkan kampungmu Ur Kasdim. Pergilah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham belum tahu. Seringkali kan kita seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah situasi saat ini ke depan. Mungkin beras kita semakin menipis, pendapatan kita semakin berkurang. Mungkin kesehatan kita pun, ya kita khawatir. Kita takut kena COVID-19. Belum lagi dampak ekonomi, dampak hampir semua aspek kehidupan kita terimbas daripada situasi saat ini. Kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku akan memberkati engkau dan aku akan menjadikan engkau berkat. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita diberkati dan memberkati? Maka firman Tuhan katakan Abraham adalah orang yang taat, orang yang tunduk kepada firman Allah. Seberapa besar kita percaya kepada firman Allah, seberapa yakinnya hidup kita bahwa firman Allah itu akan menuntun kita kepada jalan damai dan sejahtera. Ini di tengah-tengah situasi keadaan pandemi COVID-19 saja, ibadah kita pun mungkin semakin berkurang, persekutuan kita pun semakin berkurang, baca Alkitab pun kita mungkin semakin jarang. Di rumah kita ngapain? Harusnya kalau kita lebih banyak waktu kita di rumah, kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak baca firman Tuhan, kita nggak pernah lupa persekutuan. Ini kita hari Minggu pun kita sudah lupa, hari Kamis pun kita lupa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia tahu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mari saudaraku, kenapa kita nggak tahu lagi sekarang hari-hari? Karena kita nggak lipat tangan pagi hari. Kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini, hari Kamis aku bisa kembali tiba. Terima kasih Tuhan, hari Senin aku bisa lagi tiba. Terima kasih Tuhan, hari Minggu aku bisa lagi tiba. Aku mau beribadah. Sekarang, lebih kurang hampir 2 bulan, kita beribadah di rumah, kita bersekutu di rumah. Seberapa banyak kita beribadah kepada Tuhan dan seberapa sering kita bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak kita membangun mesbah kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, dan semakin kurang mesbah dalam hidup kita, jangan saudara pikir kita akan semakin menjadi orang yang kuat. Kita tidak akan bisa jadi berkat. Kenapa? Karena kita nggak diberkati. Jadi tidak akan ada orang yang memberkati kalau dia tidak diberkati. Bagaimana saya bisa memberkati saudara kalau saya pun tidak diberkati? Bagaimana saya bisa memberi kepada saudara kalau saya tidak mendapatkan apa-apa? Saya diberkati baru saya memberkati. Ini janji Tuhan. Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Namamu akan masyhur. Karena apa? Karena berkat Tuhan yang luar biasa mengalir dalam hidup Abraham. Dan dia ditetapkan Allah untuk menjadi berkat. Jadi kenapa Abraham diberkati? Karena dia taat sama firman. Jadi mari saudaraku, banyak baca firman Tuhan dan berusaha untuk taat sama firman Allah. Mungkin sekarang kita belum bisa bersama beribadah hari Minggu, belum bisa bersama bersekutu setiap hari Kamis. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa tidak ada tempat waktu apapun yang membatasi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi data kita lebih banyak mungkin habis untuk hal-hal yang membuat kita merasa senang.
Tetapi untuk live streaming, untuk ibadah atau untuk lihat ibadah kita, kita perhitungan. Wah, terlalu besar datanya, terlalu besar biayanya. Tetapi untuk hal-hal yang lain kita nggak masalah. Jadi saudaraku, mari, kalau kita mau menjadi orang yang kuat, jadilah orang yang membangun mesbah, percaya kepada firman Allah. Firman itu ya dan amin, firman itu pasti terjadi. Ini yang pertama. Jadi kenapa Abraham bisa menjadi orang yang kuat, orang yang diberkati dan memberkati? Karena dia bangun mesbahnya dengan satu keyakinan bahwa ketika Allah berfirman, maka firman itu ya dan amin. Ketika dia punya anak di usia yang sudah sangat-sangat lanjut, Allah minta anak itu. Dan Abraham percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, maka dikatakan di sana, Abraham yakin Tuhan bisa mengembalikan Ishak dan menghidupkannya kembali. Ini yang menjadi keyakinan Abraham, sekalipun Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hatinya akan firman Allah. Jadi kenapa seringkali kita ragu, saudaraku? Karena kita jarang bangun mesbah kita dengan baca firman Allah. Karena kita masih ragu dan bimbang. Benar enggak orang yang baca firman Tuhan, orang yang renungkan firman Tuhan itu pasti diberkati luar biasa? Maka firman Tuhan, Abraham adalah contoh bapa kita, orang yang beriman. Mesbah yang pertama yang dibangun oleh Abraham adalah satu keyakinan bagi dia berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, taat sama firman Tuhan. Terus yang kedua, mari kita lihat ketika Abraham membawa istrinya dan membawa Lot, saudaranya, Abraham berjalan terus sampai ke tanah Kanaan, dan sampai ketika dia ada di tanah Kanaan itu, maka dia di situ di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mesbah yang kedua, tadi kalau mesbah yang pertama yang dibangun oleh Abraham adalah dia taat tunduk sama firman Allah. Yang kedua, mesbah yang dibangun oleh Abraham adalah dia bersekutu dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Di ayat 7 tadi dikatakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Allah berfirman kepada Abraham. Karena ada hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Terus dikatakan lagi di sana apa? Di ayat yang ke-7, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan oleh Abraham. Jadi ketika dia bangun mesbah itu, bukan hanya dia bangun mesbah itu, saudaraku, seperti misalnya tukang yang hanya dia ambil batu, dia ambil semen, dia ambil pasir, dia aduk, dan akhirnya dia bangunlah satu demi satu. Tidak. Abraham membangun itu pasti dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, Engkau Allah yang baik, Tuhan yang menuntun aku, Tuhan yang akan membimbing aku, Tuhan yang akan menjagai aku dan memberkati aku. Mesbah ini seberapa banyak kita bangun dalam hidup kita, bahwa kita sering memuji menyembah Allah. Engkau baik Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Ada hubungan, ada relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Ayat 8 kita lihat. Kemudian ia pindah dari situ di pegunung sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Jadi Abraham adalah seorang yang selalu mengingat Tuhan, memuji Tuhan. Jadi nggak mungkin Abraham membangun mesbah itu hanya untuk supaya aku kelihatan jadi orang beribadah. Tidak. Abraham bangun mesbah itu bukan supaya dilihat Lot dan istrinya dan orang-orang yang mengikut dia bahwa dia adalah orang yang beribadah. Tetapi Abraham membangun mesbah itu adalah karena dia percaya kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Seberapa banyak pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang kita naikkan di masa pandemi COVID-19 ini?
Seberapa banyak pujian penyembahan kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mesbah yang kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita akan membuat kita kokoh, akan membuat kita kuat, akan membuat kita mengalami, merasakan betapa berkat Tuhan itu luar biasa mengalir dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang memberkati. Jadi mari kita bangun mesbah kita dengan pujian kita, dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Jadi saudaraku, kita ini adalah umat pemuji dan umat penyembah Allah. Kalau kita nggak memuji menyembah Allah, batu-batu yang mati itu pun bisa Tuhan buat untuk memuji dan menyembah Allah. Allah tidak pernah kekurangan orang yang memuji dan menyembah Allah, tapi Allah sangat mengasihi saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Allah. Jadi bangun mesbah kita setiap hari untuk memuji dan menyembah Allah. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana bagian terakhir, setelah Abraham membangun mesbah, maka dikatakan lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mesbah yang dibangun oleh Abraham sehingga dia menjadi orang yang diberkati dan dia menjadi orang yang memberkati adalah ketika dia selalu memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan itu bukan dengan sembarangan, tapi dengan hormat, dengan keyakinan bahwa Allah Yahweh, YHWH, Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan di sana, marilah lakukan segala sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa sering ketika kita bangun pagi, ketika kita mau tidur, ketika kita makan, ketika kita keluar rumah, ketika kita naik kendaraan, ketika kita buka usaha, ketika kita tutup usaha, apakah di sana ada nama Tuhan yang kita panggil? Adakah di sana nama Tuhan Yesus yang kita sebut? Dengan ungkapan syukur, terima kasih Tuhan Kau masih bangunkan aku pagi hari ini. Terima kasih Tuhan aku masih bisa beristirahat malam ini. Terima kasih Tuhan aku masih diberikan usaha, aku buka usaha ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan aku masih bisa tutup usahaku walaupun mungkin untungnya belum banyak, bahkan mungkin rugi. Tapi besok lusa Tuhan pasti akan berkati. Seberapa banyak kita libatkan Tuhan Yesus, seberapa banyak kita sebut, kita panggil namanya. Atau kita panggil namanya ketika kita sakit, atau kita panggil namanya ketika kita kalah, ketika kita rugi, ketika kita mengalami musibah, masalah. Tapi ketika kita enak-enak, kita nggak pernah panggil namanya, kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mesbah yang ketiga yang membuat Abraham diberkati dan memberkati adalah ketika dia selalu memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan iman, dengan ungkapan syukur. Engkau Tuhan Allah kami, Yahweh, Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Aku lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau tidur, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita panggil namanya, kita sebut namanya. Bukan hanya ketika kita sakit, bukan hanya ketika kita lemah, bukan hanya ketika kita rugi atau masalah, tetapi ketika kita mengalami suka, ketika kita mengalami berkat, ketika kita mengalami nyaman dan lain sebagainya, kita harus terus memanggil Tuhan dan melibatkan Tuhan. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Jadi imani Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Panggil namanya, sebut namanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mesbah Abraham yang membuat dia diberkati dan menjadi berkat adalah ketika dia percaya firman Allah. Dia melangkah dalam rancangan Allah. Yang kedua, mesbah yang dibangun oleh Abraham adalah ketika dia bersekutu dengan Allah, dia berbicara dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah. Dan yang ketiga, ketika dia memanggil nama Allah, dia menyebut nama Tuhan dengan ungkapan syukur. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia tidak pernah menuntut kepada Tuhan.
tetapi dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah situasi keadaan yang belum menentu saat ini, mari kita bangun mesbah kita di rumah kita. Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, hari Kamis kita bersekutu, setiap pagi kita datang kepada Tuhan, setiap malam ketika kita mau beristirahat kita datang kepada Tuhan. Dan setiap kali kita melakukan aktivitas kegiatan kita membangun mesbah kita dengan memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, mengimani bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan mari kita luangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memuji menyembah Allah. Maka saya yakin percaya apa yang dialami Abraham, apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia memberkati, karena dia sudah diberkati, maka saya yakin percaya juga itu pasti akan menjadi milik dan bagian kita. Saya yakin percaya Tuhan beserta bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan kita. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Jadi mari saudaraku, kita bangun mesbah kita untuk memiliki hubungan yang semakin intim baik dengan Tuhan. Saya yakin percaya kita diberkati dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, supaya kami membangun mesbah dalam kehidupan kami seperti hamba-Mu Abraham. Bapa, ingatkan kami, tuntun kami agar setiap hari, setiap waktu kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami bangun mesbah kami dirikan mesbah kami di rumah kami, di tempat usaha kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga kami pasti akan diberkati dan kami pun harus memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab itulah ketetapan Allah atas setiap kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga firman ini akan menuntun kami, mengarahkan kami untuk melangkah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami alami berkat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, kami rindu, kami bisa bersama-sama beribadah, kami bisa bersama-sama bersekutu. Bapa, biar Engkau lawat bangsa dan negara kami, lawat kota kami, lawat gereja Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, karena kami yakin percaya Tuhan, segala sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini ada dalam genggaman dan kuasa Tuhan. Kami serahkan hidup kami, bahkan semua umat Tuhan dimanapun berada. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, damai dan sejahtera, bahkan kecukupan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tuhan beserta bersama dengan kami. Dan ketika kami berkumpul bertemu bersama, kami akan berkumpul bertemu bersama dalam sukacita untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersekutu di rumah aja dan kita pasti diberkati, dan jadilah kita berkat dimanapun kita berada. Salam damai, salam sejahtera, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin.